Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih dalam channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang Web Vital, tapi bukan update yang baru ya Web Vital ya. Mungkin teman-teman semua udah dengar tentang update Web Vital, tapi ini sebuah fakta baru yang baru aja saya ketahui juga. Mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu, tapi saya pribadi baru tahu hal ini, jadi pengen saya bagikan pada video kali ini, yaitu web vital dan hubungannya dengan web AMP. Oke, kita simak langsung ke videonya. Sebelum memulai, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jika Anda menonton di YouTube, pastikan Anda menekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi setiap ada video baru. Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas tentang hubungan web vital sama AMP. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang web vital, oke kita bahas sebentar ya tentang web vital ya. Jadi seperti teman-teman ketahui, beberapa waktu lalu video Google itu baru aja ngerilis update Core Web Vital. Nah, apa itu Core Web Vital? Itu tentu berhubungan dengan kecepatan website. Nah, ini salah satu penjelasannya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui, itu tiga hal ini, tiga parameter ini yang paling mempengaruhi ya. Ada LCP, ada FID, dan CLS. Nah, tiga tiga kalau teman-teman dulu pernah ngetes kecepatan website yang menggunakan Google Play Speed Insight. Kemudian coba deh teman-teman tes lagi kecepatan websitenya. Kemungkinan besar akan terjadi perubahan besar mengenai skor teman-teman. Karena apa? Karena tiga parameter ini. Tiga parameter ini kita nggak akan bahas secara lebih dalam ya, karena ini mungkin perlu video tersendiri untuk ngebahasnya. Mungkin saya akan bikinin video tersendiri. Nah, yang jelas kalau teman-teman pengen lihat gimana Core Web Vital itu, teman-teman bisa lihat di Google Search Console. Jadi di sini ada laporan baru. Kalau dulu kalau nggak salah ada page speed di sini ya. Tapi sekarang berubah jadi Core Web Vital. Nah, ini tinggal teman-teman klik aja, maka laporannya akan muncul. Untuk web saya ini nggak muncul ya, mungkin karena terlalu sedikit kunjungannya, karena ada kunewan.com. Memang nggak baru satu apa dua gitu artikelnya, jadi nggak ada kunjungan. Nah, tapi kalau teman-teman juga mengalami hal yang sama, nggak ada laporan laporan di sini, teman-teman bisa coba tes dengan Google Page Speed Insight. Nah, jadi ini saya coba tes projasaweb.com, salah satu postingannya. Nah, ini teman-teman lihat ya, skornya masih masih rendah banget, 86. Nah, di sini eh, large, largest contentful pane-nya, kemudian cumulative layout shift-nya itu semuanya merah. Yang hijau cuma FID-nya ya, first input delay. Jadi ini masih perlu banyak pembenahan dan ini sangat berpengaruh pada SEO yang kita jalanin. Oke, itu review singkat lah tentang Core Web Vital. Nanti akan kita bahas secara lebih lengkap ya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan AMP? Nah, buat teman-teman yang belum tahu AMP, AMP ini adalah project bersama ya, kalau tidak salah. Eh, pemilik utamanya Google apa? Kalau tidak salah Google ya. Kalau nggak salah Google yang pemilik utamanya. Tapi yang jelas hampir semua menggunakan ya browser. Kalau nggak salah juga sih. Tapi yang jelas ini sangat diperlukan. AMP ini adalah format website baru ya, format website untuk mengoptimasi kecepatan. Nah, jadi mana pengertiannya ini? Nah, ini. AMP is a open source HTML framework. Jadi dia rupanya HTML framework ya, that provide a straightforward way to create web page that are speed. Jadi pokoknya untuk membuat halaman website yang cepat, dan dia itu
malah nggak bisa dimasukin sama sekali JavaScript. Nggak tahu sekarang ya. Nah, kalau teman-teman pengen lihat gimana AMP itu, coba oh ya, ini ada ya. Nah, ini website saya Projasa Web. Nah, ini tampilan AMP-nya. Jadi sebenarnya nggak beda-beda banget juga sih. Adalah beda-beda dikit. Nah, tapi tampilannya lebih minimalis daripada eh, tampilan web yang sebenarnya. Nah, ini AMP. Nah, kemudian coba kita bandingin untuk, nah ini yang versi non AMP-nya. Nah, ini versi non AMP. Jadi kelihatan ya bedanya. Oke, nah, kelihatan banget bedanya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru dengar AMP dan bagi teman-teman yang make WordPress, nah itu gampang banget untuk menerapin AMP. Itu caranya cukup dengan install plugin. Pluginnya juga banyak banget. Ini ada banyak ya, kalau di search di Google banyak banget pluginnya. Nah, kalau saya pakai AMP for WP. Kenapa pakai ini? Nggak tahu juga dulu pakainya ini. Belum saya tes sih yang mana yang lebih baik gitu ya, tapi saya pakai ini untuk sementara. Belum ada rencana untuk berubah. Nah, lalu apa hubungannya Core Web Vital ini sama AMP? Nah, ini yang menjadi pengetahuan baru buat saya. Karena saya baru tahu hari ini. Jadi kok ada teman-teman yang udah tahu, ya udah mohon maaf gitu ya. Tapi ini baru saya ketahui hari ini, jadi saya ingin share dalam video kali ini. Nah, saya baru aja baca di Search Engine Roundtable. Jadi ada artikel tentang hubungan Core Web Vital ini sama AMP. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba tonton langsung video dari John Moo ya. Oke, video dari John Moo ini. Coba, kita langsung aja ke ininya ya. Oke. Nah, ini. Index that normally. The other thing that kind of plays into this complex scenario of mobile, desktop, and AMP is that when it comes to the page experience score, kind of the core web vitals, where we're testing the speed and stability, usability of a web page, we will test the version that users end up seeing. So that means we would test the AMP version with regards to speed and kind of the quality, usability. From that point of view, we would not test the mobile version for that. So that's something where in this situation, with mobile-first indexing, we would index the mobile version. We would use the AMP version with regards to testing usability and speed. And we would show the desktop version in the search results as an alternate URL when people on desktop are searching, but we would not index the desktop version. Oke, nah itu udah jelas banget ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Core Web Vital ini penting buat SEO teman-teman. Jadi kalau Core Web Vitalnya itu rendah banget, kemungkinan besar teman-teman akan kalah bersaing dengan web-web dengan skor Web Vital yang tinggi. Nggak tahu, saya belum tahu ya tentang apakah Google memberikan pernyataan resmi tentang Core Web Vital sebagai salah satu poin penting gitu ya. Tapi yang jelas setelah dites itu udah jelas banget. Kalau website dengan core web vitalnya tinggi itu akan bersaing, lebih mudah bersaing seperti itu. Jadi teman-teman sebaiknya segera meningkatkan core web vitalnya. Nah, dari video ini kita ketahui sebagai catatan penting bahwa Google itu tidak mengindeks website kita yang mobile versionnya. Jadi Google akan mengindeks versi AMP-nya untuk penilaian
core web vitalnya. Nah, ini sangat penting untuk teman-teman ketahui. Coba kita baca itunya ya, transkripnya ini dia. Nah, ini dia lebih jelasnya. Nah, so that means we would test AMP version with regard to speed, quality, stability from the point of view. We would not test the mobile version for that. Nah, jadi itu teman-teman harus kita garis bawahi. Nah, jadi dengan begini dalam bidang SEO AMP menjadi sangat penting karena dia akan mempengaruhi core web vital kita. Jadi buat teman-teman yang belum menerapkan AMP atau udah pernah menerapin terus dicopot lagi AMP-nya, oke, kayaknya kita terpaksa harus menerapkan AMP. Nah, untuk meningkatkan penilaian core web vital kita. Oke, ini mungkin informasi baru yang saya dapatin, semoga aja bermanfaat ya buat teman-teman. Dan karena ini baru, saya belum baca-baca lebih jauh karena baru dapat dari satu video ini. Kalau teman-teman ada pendapat lain, jangan lupa masukin dalam kolom komentar. Kalau ada juga informasi yang salah saya sampaikan juga, tolong diingatin ya, biar saya coba perbaiki. Kalau ada pertanyaan juga masukin dalam kolom komentar. Kemudian satu lagi, kalau teman-teman ada usulan konten yang harus dibahas juga jangan lupa masukin. Oke, mungkin itu saja dari saya pada video kali ini. Apa lagi ya? Oke, itu aja. Ya, kalau ada ini yang pengen konsultasi mengenai digital marketing, website, dan sejenisnya, teman-teman boleh langsung hubungi saya di website Projasa Web. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.